Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo sudah kembali ke tanah air usai melakukan kunjungan luar negeri pada akhir Juni lalu. Yang disoroti dalam perjalanan luar negeri Jokowi kali ini adalah Presiden Joko Widodo mengunjungi dua negara yang sedang berkonflik saat ini, yakni Ukraina dan Rusia. Kita akan simak bersama rangkuman perjalanan luar negeri Presiden Joko Widodo ke dua negara tersebut dan apa saja poin-poin yang dihasilkan. Yang pertama, kita akan melihat, pemirsa, bahwa sebelum Presiden Joko Widodo berangkat ke Ukraina, Presiden Joko Widodo ini mendatangi di Jerman ini untuk acara G7 pada tanggal 26 Juni 2022. Kemudian barulah Presiden Joko Widodo dari Jerman bertolak ke Polandia menggunakan pesawat pada tanggal 28 Juni 2022 dengan durasi 3 jam. Kemudian dari Jerman ke Polandia. Setelah dari Polandia ini, kemudian Presiden Joko Widodo menuju ke Kiev, Ukraina dengan menggunakan kereta karena mengapa banyak masyarakat mempertanyakan kenapa Presiden Joko Widodo dari Polandia menuju Ukraina kalau kita melihat di sini menggunakan kereta api, bukan menggunakan pesawat. Karena memang pemerintah Ukraina ini menutup wilayah udara akibat perang dengan Rusia yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Kita lihat durasinya tidak main-main, pemirsa, 12 jam. Seorang Presiden Joko Widodo menempuh perjalanan darat untuk ke Ukraina untuk menyampaikan pesan kedamaian. Berikutnya, dari Ukraina, kemudian Presiden Joko Widodo, kita menuju ke grafis berikutnya. Dari Ukraina, kemudian Presiden Joko Widodo kembali naik kereta api menuju ke Polandia pada tanggal 29 Juni, kemudian melanjutkan perjalanan ke Moskow, Rusia dengan menggunakan pesawat pada tanggal 30 Juni 2022. Kemudian kita tentu mempertanyakan apa hasilnya. Saya akan menjelaskan dan memaparkan beberapa hasil yang dikeluarkan begitu ya antara pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Zelensky dan juga Presiden Joko Widodo dengan Presiden Putin. Saya ke hasil antara pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Zelensky terlebih dahulu. Yang pertama adalah Presiden Joko Widodo mendorong perdamaian. Kemudian Joko Widodo juga mengaku siap untuk menjadi jembatan komunikasi antara Ukraina dan juga Rusia, dan juga membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Vladimir Putin. Berikutnya adalah terkait dengan Presiden Joko Widodo juga mengundang Presiden Zelensky untuk hadir di KTT G20 Indonesia di Pulau Dewata nanti pada tanggal 15 sampai dengan 16 November 2022 dan juga terkait dengan pembahasan harga pangan dan energi. Ini adalah 4 poin hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Zelensky di Kiev, Ukraina. Berikutnya adalah hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow, Rusia. Ada lebih banyak kalau kita lihat di sini ada setidaknya ada 5 poin. Yang pertama adalah masih terkait dengan isu kemanusiaan dan isu perdamaian, pemirsa, yang dibawa atau yang dibahas dengan antara Jokowi dan Putin begitu ya. Kemudian Joko Widodo juga membuka ruang dialog atau mendorong supaya ada ruang dialog antar kedua negara, yakni Ukraina dan juga Rusia yang sampai dengan saat ini masih berkonflik. Kemudian juga membahas terkait dengan kerjasama antara Indonesia dan juga Rusia. Ini berarti kerjasama bilateral. Kemudian yang berikutnya adalah Presiden Joko Widodo mendukung PBB untuk melakukan reintegrasi pangan dan pupuk Rusia-Ukraina. Dan yang kelima adalah jaminan keamanan ekspor Rusia bagi jalur ekspor pangan Ukraina. Bahkan pemirsa, di akhir konferensi persnya, Presiden Joko Widodo di hadapan Putin mengatakan bahwa Indonesia tidak punya kepentingan apapun. Hanya ingin melihat perang selesai, rantai pasok pangan, pupuk, energi bisa diperbaiki karena ini menyangkut nasib miliaran manusia. Dan yang terakhir adalah Presiden Joko Widodo juga mengajak pemimpin dunia untuk menghidupkan semangat multilateralisme, perdamaian, dan kerjasama. Pernyataan ini dimaknai oleh beberapa pengamat hubungan internasional sebagai dalam tanda kutip sentilan Presiden Joko Widodo bagi beberapa pemimpin negara barat yang selama ini seakan menjadi kompor dalam tanda kutip di ketegangan antara Ukraina dan juga Rusia. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat deretan pemimpin negara yang sejak 24 Februari 2022 invasi pertama
Rusia ke Ukraina berlangsung sampai dengan saat ini. Kita melihat ada 6 kepala negara, termasuk Presiden Joko Widodo di sini. Yang pertama adalah di tanggal 16 Juni, atau kita awali di tanggal 9 Mei terlebih dahulu, 9 Mei 2022. Ini ada nama Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris yang juga merupakan sahabat Presiden Joko Widodo sejak Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian ada Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada, dia juga mengunjungi Ukraina pada tanggal 9 Mei 2022. Kemudian di tanggal 16 Juni 2022 ada Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, dan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kemudian barulah di tanggal akhir Juni kemarin Presiden Joko Widodo ini mengunjungi Ukraina dan untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Tetapi kalau kita melihat nama-nama di sini pemirsa, nama-nama dari 6 pemimpin negara ini, hanya Indonesia yang merupakan pemimpin Asia yang datang ke Ukraina. Ini yang perlu digarisbawahi. Dan beberapa pengamat hubungan internasional juga mengatakan bahwa kunjungan kelima presiden ini atau pemimpin negara dari Inggris, Kanada, Prancis, kemudian Italia dan Jerman ke Ukraina tidak membuahkan hasil maksimal. Karena apa? Karena kelima negara ini adalah negara-negara NATO. Sehingga bisa dikatakan kedatangan kelima pemimpin negara ini tidak dalam posisi yang netral. Kita menuju ke berikutnya untuk melihat pemimpin yang sudah atau pemimpin negara yang sudah mendatangi Rusia. Kalau tadi ini di Ukraina, kita akan menuju ke Rusia. Baik, tanggal 16 Februari 2022 ada nama Presiden Brasil Bolsonaro di sini. Menarik untuk kita ulik sebuah fakta pemirsa bahwa sebetulnya sebelum Presiden Brasil Bolsonaro ini mengunjungi Rusia, Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini sudah lebih dulu memperingatkan, meminta supaya Bolsonaro ini tidak usahlah datang ke Rusia. Tetapi Bolsonaro tidak menuruti permintaan Presiden Biden dengan tetap mendatangi Presiden Rusia. Karena apa? Karena Presiden Bolsonaro ini tetap pada sikapnya bahwa Brasil tetap akan pada posisi netral di tengah invasi Ukraina dan juga Rusia. Berikutnya barulah di tanggal 30 Juni 2022 kita lihat ada nama Presiden Joko Widodo Indonesia, Presiden Indonesia yang mengunjungi Rusia. Kita lihat sekali lagi di sini untuk pemimpin dunia yang mengunjungi Rusia saat perang adalah lagi-lagi hanya nama Indonesia di situ untuk dari kawasan Asia. Bahkan China pun yang terafiliasi dekat dengan Rusia tidak mengunjungi Rusia sama sekali. Kita menuju ke informasi lain pemirsa, ini terkait dengan track record hubungan baik yang terbangun antara Indonesia dan juga Rusia. Yang pertama adalah bahwa di tahun 1950 Rusia ini mengakui kemerdekaan dan juga kedaulatan negara Indonesia. Berarti ini 5 tahun setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian di tahun 56 sampai dengan 62 Rusia juga terlibat dalam proyek pembangunan di Indonesia, yakni yang pertama adalah Rumah Sakit Persahabatan, kemudian Stadion Gelora Bung Karno dan juga Hotel Indonesia. Dan di tahun 60 sampai dengan 62, Rusia juga berkontribusi dalam pembebasan Irian dalam hal pengadaan peralatan militer. Ini adalah beberapa keterlibatan kontribusi Rusia terhadap Indonesia di masa lampau. Berikutnya pemirsa, terkait dengan sikap PBB atas invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022, ini juga disayangkan oleh beberapa kalangan. Yang pertama adalah karena apa? Sikap PBB ini dinilai pasif untuk menangani konflik Rusia dan juga Ukraina. Kemudian, negara anggota PBB ini aktif memberikan sanksi ke Rusia, khususnya negara-negara yang tergabung dalam NATO seperti Amerika, Jerman, kemudian Prancis, dan seterusnya. Berikutnya adalah sikap PBB yang ketiga adalah gerakan non-blok. Ini sebetulnya kita bisa maknai, bisa bergerak secara bebas begitu ya, karena mereka tidak terafiliasi dengan negara manapun untuk bergerak untuk menghentikan perang. Ini seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Dan kemudian kalau kita mengingat bahwa Rusia adalah part of atau bagian dari G20 dan ini akan dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 15 sampai dengan 16 November 2022 dan Indonesia sudah menyampaikan undangannya, bagaimana kemudian sikap dari negara-negara yang tergabung dalam G20 dan selama ini mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Ini adalah pada bulan April 2022 Indonesia sudah mengundang Presiden Rusia, Presiden Vladimir Putin untuk datang ke G20
Dan ini adalah beberapa respon. Yang pertama adalah Olaf Scholz, ini kanselir Jerman, ia mengatakan bahwa tetap akan ambil bagian dalam KTT G20. Berikutnya Mario Draghi, Perdana Menteri Italia, ini sedikit pesimistis bahwa Putin akan hadir dalam KTT G20. Pesimistis berarti ia tidak yakin Presiden Putin akan hadir di KTT G20. Kemudian Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia, ia mengatakan tetap akan hadir karena G20 adalah merupakan momen penting. Dan terakhir Perdana Menteri Inggris Boris Johnson ini meminta anggota G7 termasuk Amerika di situ di dalamnya untuk hadir dan tidak memboikot G20 karena memang beberapa waktu lalu Presiden Amerika Serikat Joe Biden sempat dirumorkan diisukan tidak akan hadir ke KTT G20 jika Presiden Putin hadir di Bali pada bulan November mendatang. Pemirsa, menyelesaikan konflik Ukraina Rusia memang tidak semudah membalik telapak tangan. Hal ini juga terlihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo baik saat di Ukraina maupun Rusia yang mengatakan meski situasi sulit tetap harus diupayakan langkah-langkah dialog dan perdamaian. Ini menandakan Presiden Jokowi sadar betul bagaimana situasinya. Tetapi setidaknya Indonesia ada upaya nyata untuk membuka pintu masuk rekonsiliasi antara Ukraina dan Rusia sehingga bisa tercipta perdamaian dunia sesuai dengan amanah yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah fact check kita untuk edisi hari ini pemirsa.